Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa ja'ala ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dan berkah ini, marilah kita bersama-sama mengkaji tentang fadilatus syahri Ramadan, yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Kajian ini beranjak dari kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Di dalam kitab Durratun Nasihin ini dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan sebagai bulan maghfirah, bulan barokah, bulan rahmah, dan bulan diampuninya segala dosa-dosa, termasuk bulan dikabulkannya doa-doa. Sehingga para sahabat merasa sangat bergembira ketika datangnya bulan suci Ramadan. Saking bergembiranya para sahabat itu, mereka mengharapkan agar setiap bulan dalam satu tahun selalu menjadi bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." An takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu bahwa keistimewaan Ramadan begitu besar, maka mereka akan selalu berharap agar seluruh bulan dalam satu tahun itu menjadi Ramadan. Kenapa para sahabat mengharapkan bahwa seluruh tahun menjadi Ramadan? Li'annal hasanata fihi mujtama'ah. Karena kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan itu berkumpul menjadi satu. Wa ta'atu maqbulah, dan taat beribadah kepada Allah makbulah, sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad da'awatu mustajabah, dan doa-doa di dalam bulan Ramadan sangat amat mustajabah. Wadzunubu maghfurah, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqah, dan surga merindukan kepada orang-orang yang melaksanakan beribadah. Itulah kaum muslimin dan muslimat, mengapa para sahabat mengharapkan agar seluruh tahun dalam kehidupannya menjadi bulan Ramadan, karena kebaikan-kebaikannya Allah kumpulkan menjadi satu, taatnya manusia, taatnya orang-orang beriman diterima Allah, doanya dikabul, dan dosa-dosanya diampuni, serta dirindukan oleh surga. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, melihat begitu hebatnya bulan Ramadan, maka marilah kita manfaatkan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak ibadah, untuk berbanyak doa, untuk memperbanyak tobat, dan memperbanyak amal-amal ibadah yang amal itu menjadi dirindukan oleh surga.
Dalam salah satu hadisnya, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 kelompok manusia. Ada 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk satu di antara 4 kelompok itu. Siapa 4 kelompok yang dirindukan oleh surga? Talil Quran. Yang pertama, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah dalam bulan Ramadan manfaatkan waktu untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau kita banyak membaca Al-Quran dengan ikhlas, dengan khusyuk lillahi ta'ala, insya Allah kita akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga yang sudah siapkan oleh Allah Ta'ala. Membaca Al-Quran tidak perlu dengan bercepat-cepatan. Membaca Al-Quran tidak perlu kita mentargetkan harus segera khatam. Tapi bacalah Al-Quran dengan tartil. Allah menjelaskan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Insya Allah, kalau kita banyak baca Al-Quran dengan tartil, maka kita akan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, wahafidhul lisan. Orang yang menjaga lisannya. Subhanallah. Kaum muslimin, di dunia ini banyak sekali fitnah yang disebabkan oleh lisan yang tidak baik. Di dunia ini banyak sekali pertengkaran yang dimulai juga karena lisan yang tidak baik. Dan di dunia ini banyak kehancuran karena lisan yang tidak baik. Maka menjaga lisan, selalu berbuat yang jujur, mengatakan yang benar, dan jangan membuat satu masalah dengan ucapan kita, kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Subhanallah kaum muslimin, marilah jaga lidah kita, jaga lisan kita. Jangan sampai gara-gara lisan kita ada orang yang menjadi sakit hati. Jangan sampai gara-gara ucapan kita ada orang yang bisa dirugikan. Dan jangan sampai dari ucapan kita ada orang yang merasa terdolimi. Jaga Al-Quran, jaga lisan. Insya Allah kalau Quran dijaga, lisan dijaga, ini kita akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang lapar. Saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kesulitan dalam ekonomi. Saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Mari ulurkan kemampuan kita. Mari kita berikan kemampuan kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah kalau kita menghibahkan, kita mengulurkan, kita mensodakohkan, kita membantu kepada orang-orang yang sedang lapar, kita akan dicintai oleh surga dan dirindukannya. Kemudian yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita sedang melaksanakan puasa. Laksanakanlah puasa dengan sebaik-baiknya. Tentu puasa bukan sekedar menahan dari lapar dan haus, tetapi al-imsak, menahan nafsu dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kaum muslimin, kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh al-jannah an-na'im. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu perintah yang sangat diutamakan dalam bulan Ramadan adalah menuntut ilmu. Subhanallah, subhanallah. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Barang siapa yang menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah akan mencatat setiap satu langkah sama dengan ibadah 1 tahun. Subhanallah.
Tentu kaum muslimin yang berbahagia, menuntut ilmu tidak wajib kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, menuju ke majelis taklim. Tapi dengan membuka kitab, dengan mengkaji tafsir, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, itu sudah bagian daripada menuntut ilmu. Walaupun di rumah, karena lagi suasana COVID-19, kita tetap bisa melaksanakan tholabul ilmi. Kita tetap bisa melaksanakan tholabul ilmi, menuntut ilmu, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal di rumah. Kemudian yang kedua kaum muslimin, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan a'tahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatun tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Subhanallah. Sholat fardu kita usahakan berjamaah. Apalagi dalam suasana seperti ini, kita banyak di rumah, bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu. Mandawama 'alal jamaah fi Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat jamaah dengan dawam, dengan terus-menerus, dengan senantiasa dalam bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala bikulli raqatin Madinah. Allah akan memberikan kepadanya setiap satu rakaat Madinah tamla'u min ni'amillah, yaitu sebuah kota yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah kaum muslimin, mari kita perbanyak sholat berjamaah. Sholat fardu kita laksanakan dengan berjamaah, kita laksanakan awal waktu. Subhanallah. Dan ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan kita sebagai umat yang beragama Islam. Kemudian di dalam hadis ini juga dilanjutkan, waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrullahi ta'ala birrahmah. Man barra biwalidayhi, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Kita masih punya orang tua, atau orang tua sudah meninggal dunia, kita juga masih bisa birrul walidain. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, yanalu nadrullahi ta'ala birrahmah. Allah akan melihat kepadanya, kepada orang yang birrul walidain, dengan penglihatan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, manfaatkan kesempatan ini kita untuk birrul walidain. Kita untuk berbuat yang terbaik kepada ayah dan ibu kita. Karena apa? Mereka adalah orang yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mendapatkan ridho orang tua, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mendapatkan murka dari orang tua, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bulan Ramadan, bulan yang paling tepat untuk mengoreksi diri. Mungkin selama ini kita banyak salah kepada ayah dan ibu kita. Kita banyak durhaka kepada ayah dan ibu kita. Kita banyak berbuat yang tidak menyenangkan kepada ayah dan ibu kita. Saat ini bulan Ramadan, kita perbaiki untuk bisa birrul walidain. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, subhanallah. Rasul juga mengatakan, waman qada hajata akhihil muslim fi Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Man qada hajata akhihil muslim, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang beragama Islam fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan ini, qadallahu ta'ala lahu, maka Allah akan memenuhi kebutuhan baginya alfa hajatin, 1000 kebutuhan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Sehingga kaum muslimin, bulan Ramadan ini jadikan bulan untuk merealisasikan rahmah kita, kasih sayang kita, membantu kepada saudara-saudara kita yang benar-benar sangat membutuhkan. Insya Allah kalau kita melaksanakan ini kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah kita sedang memberikan makna daripada pelaksanaan ibadah puasa kita. Karena apa? Puasa bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa adalah kita menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah
dan memaksimalkan dari semua yang diperintahkan oleh Allah, termasuk membantu, menolong saudara-saudara kita yang benar-benar sangat membutuhkan. Sehingga kaum muslimin, pahala puasa berbeda dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Saking bedanya itu pahala puasa, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya semua amal manusia adalah sudah ada ketentuan yang Allah berikan kepadanya illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa puasa? Rasulullah mengatakan fa innahu li, dalam hadis qudsinya fa innahu li, bahwa puasa adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya secara langsung. Kenapa kok sampai begitu hebat melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan? Li'anna shauma sirrun. Karena puasa adalah merupakan rahasia. Laisa fihi amalun yushahidu lagun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang puasa itu adalah suatu amal yang langsung disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah merupakan sir, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat enggak sir. Zakat enggak sir, sedekah tidak sir, apalagi haji itu tidak sir. Tapi puasa itu adalah sir. Karena puasa sir, maka Allah lah yang akan membalas kepada orang-orang yang melaksanakan puasa itu. Oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia, marilah di dalam bulan Ramadan ini kita maksimalkan, kita tinggikan usaha-usaha kita untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf kajian pada hari ini segala kehilangan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.